Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Tristofani Agasta dengan NRP 011114000094 ingin menjelaskan proyek saya itu interpolasi Lagrange dan spline untuk trajectory planning dengan Python dan Blender. Ya, jadi pada outline-nya yang akan disampaikan pada hari ini ada dasar teori dan latar belakang di mekatronika, kemudian ada metode numeriknya, kemudian output dan hasil simulasinya. Jadi di sini mengapa kita ada metode interpolasi? Jadi dasar teori dan latar belakangnya gini. Pada dasarnya, pada masalah perencanaan lintasan atau trajectory planning itu ada hubungan antara dua elemen domain berbeda, yaitu waktu dan ruang. Dengan demikian, lintasan ini kita masukkan di fungsi parametrik waktu yang menyediakan posisi yang diinginkan yang sesuai. Jadi ada fungsi parametrik terikat waktu yang mana X-nya itu adalah jarak. Jelas sekali, setelah mendefinisikan fungsi ini, kita perlu melihat aspek lain pada implementasi atau aplikasinya, seperti diskretisasi waktu, mesin otomatis yang dikendalikan sistem kontrol digital atau sistem saturasi aktuasi. Nah, di sini kita itu ingin memprediksi lintasan optimal sehingga robot mobil pada saat data jarak dan X-nya ada yang hilang nih, kecil kemungkinan ada tabrakan dengan penghalang dan mencari jarak yang optimum sesuai dengan tren perubahan gerak robot tersebut. Jadi kita memplanning, kita misalnya punya lintasan kayak lintasan Formula E misalnya, tapi kita ada yang hilang di data X dan Y nya, maka kita interpolasikan saja sebelum kita menjalankan robot mobil tersebut, sehingga walaupun ada data yang hilang, kecil kemungkinan ini datanya melenceng dari data yang aktual, jarak X dan Y nya, jadinya ada tabrakannya, itu kecil kemungkinannya. Kemudian selanjutnya seperti ditunjukkan pada gambar, itu perbedaan utama di antara berbagai kategori lintasan terdiri dari fakta bahwa lintasan ini dapat satu atau multidimensi. Jadi lintasan di robot, pada robot ini bisa dia itu satu dimensi saja atau dia itu multidimensi. Kayak dua dimensi, geraknya di sumbu X dan sumbu Y. Kalau satu dimensi biasanya kita cuma ngitung jarak X-nya saja atau ngitung rotasinya saja. Dalam arti ini rotasinya dalam grafik satu dimensi. Tapi dalam kasus pertama sistem ini kita perlu tahu sistem derajat kebebasan. Sementara dalam kasus terakhir ruang kerja, itu maksudnya di sini space, workspace-nya, workspace. Nah, ini multidimensinya dipertimbangkan. Dari sudut pandang formal, antara dua kelas lintasan ini, dari fakta bahwa lintasan ini bisa skalar dengan Q sama dengan QT atau fungsi vektor P sama dengan PT. Dalam percobaan simulasi ini akan dicoba sistem untuk memutar aktuator pada robot mobil dalam Blender sehingga dapat mengikuti hasil interpolasi Lagrange dan spline. Jadi nanti di Blender kita masukkan kode Python juga, bahasanya pakai Python juga, itu supaya nanti kita pakainya modelnya bola aja sih, atau kotak primitif ya, 3 dimensi, tapi kita buat seolah-olah dia itu kayak mobil yang mengikuti lintasan yang kita buat dengan hasil interpolasi Lagrange dan spline. Kemudian di sini ada interpolasi dan aproksimasi. Jadi apa sih bedanya? Jadi kita kalau di dalam ilmu mekatronika atau robotika ada dua, interpolasi atau perkiraan nih. Kalau interpolasi itu kurvanya itu memotong titik-titik yang diberikan untuk beberapa nilai waktu. Nih di gambar A. Tapi di gambar 1.2b aproksimasi kan mengira-ngira aja. Belum tentu datanya nanti kurvanya ngikut ke garis. Nah, ini ada error, pasti ada error gitu. Nah, ini itulah kenapa kita pakai interpolasi, karena saat data jaraknya ada yang hilang, seenggaknya dia pasti melalui titik-titik data yang kita punya.
Nah, kemudian mengapa perlu trajectory planning dan interpolasi seperti yang disebutkan sebelumnya? Ini misalnya kayak di sini ya. Ini bukan robot mobil, ini robot lengan misalnya. Ini ada potongan-potongan lengan, geraknya maju, berputar untuk mengambil gerak yang diperlukan. Bisa berbahaya jika lintasannya justru menabrak objek lain. Nah, di dunia nyata itu data koordinat itu pastinya seringkali tersaji tidak lengkap. Seringkali ada nilai data yang hilang atau missing value. Terdapat banyak penyebab dari kondisi tersebut, kayak human error nih, salah ketik kali ya, atau datanya belum diketik, loss, skip. Terus ada keterbatasan kemampuan alat ukur, kayak misalnya di kemarin itu di mekatronika ada yang pakai ultrasonic sensor. Jadi kalau ada suara jarak tertentu robotnya bergerak, atau lampunya nyala, lampu LED. Tapi kan kadang-kadang itu sensor Arduino lagi, pasti ada kualitas yang down dong, ada delay, ada data yang nggak ke detect suaranya, ultrasoniknya. Nah ini bagusnya ini diinterpolasi, karena kalau ada delay harusnya kita interpolasi nih. Terus kondisi yang muncul itu kalau misalnya outlier atau nilainya berbeda jauh dengan mayoritas data yang kita miliki. Jadi misalnya nih ada data trennya naik pelan-pelan gitu ya, ada slope, tahu ada datanya ngelonjak, push, naiknya terlalu tinggi atau turunnya terlalu, atau turun ekstrim. Nah, ini bahaya nih. Kalau robot nggak bisa, robot tidak bisa berubah lintasannya secara ekstrim. Dia harus di planning, rotasinya itu kayak pelan-pelan. Nah, jadi software untuk simulasi. Nah, di sini penulis saya memakai Google Colab. Ini karena Google Colab sama Blender ini wah surganya buat kaum gratisan ya, open source lagi. Jadi kodenya itu disebarluaskan tanpa hak cipta dan banyak komunitas. Jadi banyak orang mengasih add-on, integrasi dengan software lain atau fitur-fitur baru gitu ya. Nah, di sini kita eksekusi komputasi interpolasinya nih di Google Colab, baik yang Lagrange maupun yang spline terhadap perpindahan X dan Y terhadap waktu dalam satuan sekon, detik. Baru nanti kita interpolasinya masukin ke Blender. Lalu simulasi gerak robotnya bagaimana? Sebenarnya karena Blender gratis harusnya tidak masalah, apalagi ringan. Tapi bisa juga di Google Colab sebenarnya, bisa diupload. Nanti saya berikan juga filenya Blender jikalau tertarik untuk melihat Python di dalam 3D modeling. Sebenarnya Blender itu bukan buat robotik pertamanya, tapi buat animasi kayak Marvel Studio atau anime Jepang gitu ya, yang 3 dimensi. Tapi ternyata bisa digunakan untuk simulasi fisik karena dia punya fisik engine. Ya, nah ini adalah data awal lintasan. Data lintasan yang dipakai adalah sebagai berikut. Ada jarak, ini ada 10, 13, ini dalam meter ya. 10 meter, 13 meter, 16. Nah ini masanya data 11 meternya nggak ada, 12 meternya nggak ada, 14 meternya nggak ada. Robot itu nggak bisa tahu ekstrim gitu. Pasti nanti ada delay. Dan kita nggak tahu nih kalau misalnya dia mencong-mencong, tahu ada penghalang, terus tidak teroptimasi dengan baik. Kita nggak tahu nih robotnya nanti jarak minimumnya harusnya berapa, optimumnya. Nah ini waktunya juga delay 5 detik, harusnya 1 detik, 1 detik, 1 detik datanya muncul. Nah kemudian kita bisa masuk ke metode numerik untuk formula yang kita gunakan dalam Python. Jadi sebelum kita meloncat ke pemrograman, alangkah baiknya kita melihat formula matematikanya ini seperti apa. Gitu. Oke. Ya, jadi interpolasi Lagrange ini dan kodenya kita bisa lihat. Ini yang laporan saya di Word. Nah, interpolasi pada data yang tidak terbagi merata dalam ruang koordinat memerlukan rumus diferensial terbagi. Nah, di interpolasi Lagrange ini, pada interpolasi ini, pada titik awal ke titik yang kita cari, itu bisa langsung
data Y, ketinggian Y-nya itu dikurangi. Jadi data yang sebelumnya dikurangi, terus dibagi X kurangi X0. Nanti kita lihat lagi turunannya. Fx, X0 sama X1. Terus makin banyak ordonya, pengurangannya makin gede lagi. Bukan makin gede lagi, maksudnya diferensialnya jadi bertingkat pengurangannya gitu. Nah, dari persamaan ini dua rumusnya dapat ditulis lagi seperti berikut. Kita masukkan lagi ke persamaan 1. Nah, ini kalau bisa kita lihat di X ini sebenarnya kita udah bisa nyari Fx. Tapi koefisien awal adalah reminder sehingga tidak dalam tabel diferensial. Jadi Fx dapat dirumuskan dengan diferensial terbagi menjadi Fx sama dengan Fx0 ditambah X kurangi X0 dikalikan fungsi Y yang terikat di X0 X1 ditambah X kurangi X0 kalikan X min X1 dikalikan Fx0 X1 dan X2. Nah, ini kalau rumusnya order 2. Kalau rumusnya order 1 simple. Fx sama dengan Fx0 ditambah X min X0 dikalikan fungsi Fx0 X1. Nah, ini rumus yang paling mudah untuk perhitungan numerik ketika diferensial yang dibagi disimpan dalam bentuk matriks. Tapi rumus eksplisit sebenarnya dapat ditulis dalam bentuk fungsi pada sampel. Nah, ini ada rumus Lagrange order 1. Kita lihat. Nah, ini Fx sama dengan Fx0 tambah X min X0, Fx0 kurangi X1, X0, X1. Nah, ini Fx0 dan X1-nya ini adalah kalau yang X0 data yang sebelum dan X1 data yang sesudah di interval kiri dan kanan gitu. Dengan notasi F0 sama dengan Fx0 dan F1 sama dengan Fx1, maka bisa kita lihat di sini datanya seperti ini. Jika kita diberikan data n plus 1 yakni, nah ini misalkan kalau interpolasi Lagrange-nya berordo n, nanti datanya kan n plus 1, nanti diberikan polinom sigma Li kalikan Xi, yang mana Li nya ini yang pengurangan X min X1, X0, X1 ini kan masih ordo 1, ordo 2 tadi. Nah, ini ordo n, jadi ordo n nya ini kita ganti aja nih, indeks yang X1 diganti dengan J nya ini dari 0 sampai N karena datanya berordo N. Nah, kita mulai dengan inisiasi data input. Di sini import matplotlib plot. Nah, ini untuk plot karena di Python fungsi kita bikin grafik itu belum ada. Nah, jadi kita import dulu. Ini data X, data Y, kita masukkan ke source code-nya. Nah, jadi pada data X dan Y ini, data X di sini adalah waktu atau second, dan sementara data Y adalah jarak X atau Y. Jadi nanti kita eksekusi cara terpisah. Tapi masih dalam satu blok, tenang. Jadi supaya simple, saya masukkan dalam satu blok. Jadi kodenya kita eksekusi langsung dapat nih interpolasi jarak X dan Y pada interpolasi Lagrange. Kenapa saya pisah? Karena kita mau ngeliat nih plotnya terhadap waktu yang sama tapi diinterpolasi secara terpisah, nanti baru digabungin lagi supaya nanti errornya kecil. Dan misalnya ada error, kita bisa lihat kok bisa nih, apakah data X nya yang terlalu melenceng banyak deviasi atau data Y nya yang terlalu banyak deviasi. Nah, di sini ada ruang linear. Oke, di sini ruang linear itu maksudnya kayak NP linspace, tapi karena saya nggak mau pakai library, saya bikin sendiri. Linspace atau ruang linear ini adalah interval yang mana mau kita cari datanya ini per berapa? Ini per n. Misalnya nih, saya tulis titik awalnya x1, titik akhirnya xn. Kalau n-nya 100, berarti nanti kita interpolasinya itu sampai 100 titik. Nah, bagaimana cara rumusnya? Jika n-nya
sama dengan 1, maka nanti ya titik awalnya ya titik akhir nanti jadinya. Tapi kalau lebih dari 1, maka nanti titik akhir kurangi titik awal, bisa dilihat di sini, dibagi n-1. Maka nanti hasilnya interval di sumbu X grafik itu titik awal ditambah H kalikan I. Nah, ini source code untuk LI. Bisa kita lihat yang dikasih penanda pink ini supaya nggak lupa. Def factor L. Data baru. Nah, data baru ini saya simpan dari XPLT supaya datanya ini nggak berubah. LI sama dengan 1. J. Oh ya, jangan lupa XPLT ini nanti dia adalah hasil dari ruang linear nanti. Nah, LI sama dengan 1 karena di awal pasti 1. Nah, ini LI sama dengan 1 dikalikan, karena ini kan perkalian, kaliannya tingkat. Jadi yang tadinya 1 dikalikan X min XJ dibagi XI min XJ. Yang pasti J nya ini dari 0 sampai N. Baru nanti hasil LI nya kita keluarkan, supaya kita masukkan lagi ke fungsi Fn yang ini. Nah, fungsi Fn itu adalah dengan data baru X dan data baru Y. Data baru Y ini adalah nanti hasil dari interpolasi. Hasil Y sama dengan list dari range 0 sampai N. Nah, maka hasil hasil interpolasi itu disimpan di hasil Y, maksudnya di data ketinggian Y gitu. Nah, sama dengan data baru Y dikalikan faktor L, atau di sini LI kalikan FXI. FXI nya adalah data baru Y, LI nya adalah faktor L. Baru kita print jarak pada detik ke X berapa. X di sini itu sumbu X nya pada titik, misalnya titik 0, titik 1, titik 2 gitu. Baru kita return hasil Y-nya berapa. Kemudian kita panggil. Kita plot interpolasi Lagrange ini. Dengan titik X sama dengan list. Kita buat matriks kosong nih. Jadi kalau misalnya ada list, ada ini kayak ini nih hasil Y, list range, atau ini list range, list ruang linear, itu berarti kita membuat matriks kosong. Satu dimensi matriksnya, tapi isinya 0 semua. Jadi ini cara saya supaya tidak pakai library nih. Ada trik. Nah, terus di bawahnya n titik x, berarti jumlah n pada sumbu x itu ada berapa. Baru ini total interpolasi. Total interpolasi ini maksudnya gini, interpolasi di x sama dengan 0 sama dengan 1. Maksudnya kayak misalnya nih detik 0 interpolasinya berapa, detik 1 berapa, detik 2 berapa. Masukin semua ke total interpolasi. Total interpolasi ini jadi matriks kosong dulu buat nampung nilainya. Baru nanti kita bikin iterasi for Z in range 0 sampai semua interval n titik x. Semua interval di sumbu x yang baru, yang ini hasil interpolasi. Lanjut. Nah, ini total interpolasinya nanti sama dengan fungsi n, fungsi interpolasi yang per titik, per nilai x. Nah, terakhir kita plot interpolasi Lagrange. Ini berdasarkan data mana? Kalau data x ya pasti pakai nanti data x, masukin jarak x ke data x. Tapi kalau jarak di sumbu Y, maka data x-nya itu nanti ya isinya jarak Y semua. Lalu kita plot data per detik. Kita plot. Nah, ini kalau di Google Colab di source code yang asli udah saya gabungin jadi satu. Jadi satu kali run ini interpolasi untuk sumbu X dan Y udah langsung dapat. Ya, walaupun dieksekusi terpisah tapi satu blok. Tenang saja. Nanti kita plot di bawahnya ini. Plot hasil interpolasi pada jarak X dan jarak Y secara bersamaan. Jadi jarak X versus jarak Y. Kan kita mau ngeliat jaraknya ini kayak gimana di koordinat X dan Y kan. Gitu. Lalu
kita cari turunan interpolasi Lagrange. Ini kita turunin, kenapa? Karena bisa jadi Lagrange ini interpolasinya jelek menurut forum-forum internasional dan beberapa buku. Nah, dalam interpolasi Lagrange ini diketahui CI sama dengan MI dan CI XI MI, maka bentuk ordo I sesuai persamaan 3 dalam interpolasi polinomial. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini persamaan 3. Ini kan ordo 1, tapi kita buat jadi ordo I kayak di bawah ini. Jadi seperti ini. Nah, HI ini selisih data ini kita masukkan jadi HI. Biar singkat gitu. Biar jadi ringkes. Nah, kita dapat nih turunan kedua. Jadi diketahui interpolasi Lagrange ini adalah CI, turunan kedua dari konstanta interpolasi polinomial. Kalau kita integralkan 2 kali, jadi integralnya ini 2 kali. Ini kan turunan kedua nih. Maka hasilnya nanti CI XI-1 sama dengan YI-1. Sementara CI saat XI itu sama dengan YI. Nah, ini untuk mencari konstanta integral. Nah, nanti kita kalau digabungin nih CI-nya kan YI nih. YI itu berapa? Nah, ini. YI balik lagi ke sini. Tapi ada ini. Ada apa itu? M. M ini nanti adalah variabel. Masih belum kita ketahui apa ini variabelnya. Nah, rumus ini memberikan kita interpolasi spline. Kalau misalnya kita tadi integralnya cuma 1 kali, atau ini diturunin lagi 1 kali. Nah, mari kita lihat ini CI. Kita sederhanakan. 2 masih di bawah, HI plus 1-nya kita keluarkan. Nah, jadi yang kita dapat negatif MI kalikan HI plus 1 dibagi 2 ditambah YI saat ketinggian Y pada interval I plus 1, indeks I plus 1 kurangi YI per HI plus 1 kurangi MI plus 1 kurangi MI bagi 6 HI plus 1 saat X nya ini XI sampai XI plus 1. Nah, ini ada persamaan 4 dan 5, ini nanti dipakai di interpolasi spline. Nah, ini nanti kita dapatkan CI-nya adalah berikut. Nanti kita jadikan ini DI. Dari mana? Saat CI-nya itu diketahui sama dengan ini. Jadi CI, turunan pertama C atau polinom ya, turunan pertama polinom saat indeksnya I plus 1 ternyata sama dengan saat indeksnya ini I. Oh, ini sifat interpolasi polinomial di Lagrange ya, nanti dipakai di spline saat kita cari integralnya. Nanti U. Nah, ini kita peroleh dari yang ini. Kita sama dengankan. Nah, ini kan CI plus 1. Kita sama dengankan dengan CI saja, bukan CI plus 1. Nah, nanti hasilnya ketemu ini. Nah, ini kita simpan dari jadi DI. Kenapa? DI ini nanti adalah variabel yang kita pakai untuk matriks di interpolasi spline. Jadi dia itu nanti harusnya ini DI. Koefisien yang pangkatnya tertinggi X pangkat 3, dimana nanti DI ini sama dengan 6F. Nah, ini yang kita mau cari nih, 6 kalikan F XI min 1 XI dan XI plus 1, dimana fungsi ini adalah fungsi diferensial terbagi. Nah, sementara yang ini UI dan lambda I
Ini nanti ada di dalam matriks L. Matriks L ini nanti ada lagi di bawahnya. Jadi pertama-tama kita cari tahu dulu nih interpolasi spline. Jika kita mengenakan interpolasi polinomial derajat 1, ada peningkatan dari satu baris interpolasi dengan interpolasi berderajat tinggi. Nah, nanti dalam beberapa kasus hal tersebut benar, tapi kita masih menghadapi sudut tajam. Jadi ada sudut tajam. Nah, ini dalam robot nggak boleh ada sudut tajam. Ini mencegah diferensiasi dan praktiknya tidak dapat memodelkan beberapa fungsi di dunia nyata seperti roller coaster span. Ya nggak mungkin lah roller coaster curam-curam banget ya. Nah, ini interpolasi dalam memecahkan masalah ini dengan kurva tergabung yang halus. Dan itu juga membuat spline terintegrasi karena diwakili oleh kurva kubik. Masing-masing bagian individu juga dapat dianalisis sebagai kurva kubik. Asumsinya n titik data untuk interpolasi kita definisikan SI sebagai fungsi polinomial kubik yang mewakili kurva pada domain XI plus 1. Jadi ini adalah fungsi polinom kubik untuk interpolasi spline. Nah, ini adalah turunannya. Jadi kan CI atau CN itu kan fungsi polinom kubik untuk interpolasi spline. Nah, kalau CI adalah turunannya. Dan kebetulan ini adalah turunan Lagrange yang tadi. Nah, ini dapat. Kemudian kita cari sifatnya yang tadi. Karena tadi sama, ini CI plus 1 dengan CI kan dapat ini. Kita cari lagi nih syarat kondisi kontinu pada simpul itu jika turunan keduanya sama dengan 0 di X0 dan Xn. Kemudian kita cari dulu nih C turunan pertamanya saat X0 ini kalau misalnya sama dengan ini gitu ya. Hasilnya ternyata sama kayak turunan kedua, tapi kita nggak punya, maka kita pakai perkiraan yang akurat. Kemudian untuk apa lagi ya, turunan ketiganya ya, ini untuk kondisi bukan simpul. Nah, ini untuk mengubah polinomial kubik melintasi kedua node interior pertama dan terakhir. Dan yang keempat itu kondisi spline kubik lengkap. Ini ada slope gitu. Ini bisa aja kita tulis P ini harusnya C, sorry. Maka harusnya di sini itu C. Salah ketik. Nah, kembali lagi. Saat kita udah dapat 4 syarat ini, kita masukkan tiap rumus-rumusnya menjadi seperti berikut. Ini adalah CI, turunan kedua dari polinom kubik, itu kita sama dengan MI. Dan itu sama dengan turunannya saat I plus 1. Nah, ini untuk interval 1 sampai N-1. Nah, itu pun kita dapat nanti hasilnya sesuai persamaan 4 yang terintegrasi 2 kali. Nah, ini persamaan 4. Itu kan selisih. Masukin ke sini. Maka kita dapatkan CI plus 1 ini MI bagi 6 kalikan selisihnya pangkat 3. Nanti ada variabel C dan K. Ini adalah konstanta integrasi. Ini kita cari interpolasinya seperti apa. Maka didapatkan ternyata K itu seperti ini dan J itu seperti ini karena ngikut kondisi interpolasi yang mana CI plus 1 itu sama dengan FI dan CI plus 1 sama dengan FI plus 1 saat X nya ini XI plus 1.
Nah, dengan syarat koefisien seperti ini, kita kembalikan lagi sehingga hasilnya didapat seperti berikut. Nah, ini kan udah dapat nih M0 sampai Mn. Tapi kita masih pakai syarat kontinuitas. Nah, dengan syarat kontinuitas CI plus 1 ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Atau secara analog kita tuker-tukerin jadi seperti ini. Nah, karena ruas kanan dan kirinya CIXI dapat digabungkan, hasilnya dapat ditulis seperti berikut. Nah, ini kan CI kita sudah dapat, digabungin ke ruas kirinya CIXI yang satunya lagi di ruas kiri. Di mana ya? Kita cari dulu. Mana nih CI? Nah, ini kita dapetin ini, dan FI-1 tadi yang ini FI-1 nih, makanya tadi kan udah ketemu, masukin lagi ke sini jadi dapatnya ini. Maka kita sederhanain lagi menjadi seperti ini. Kalau kita gabungkan 3 persamaan di atas, maka kita dapatkan nanti di matriks ini ada persamaan linear AM sama dengan D. Jadi apa ya? Matriks A ini adalah isinya H. Ada selisih-selisih data. Nah, M itu adalah variabel yang tadi M, turunan-turunan fungsi polinom kubik yang dipakai di interpolasi spline. Sementara D-nya itu tadi menyimpan sebagai koefisien dari turunan interpolasi Lagrange. Nah, ini DI-nya ini sesuai dengan yang turunan interpolasi Lagrange tadi. DI sama dengan 6 FI/XI. Maka selanjutnya, oh ini lewat ya. Nah, ini dia. Dengan pembagian interval dari I sama dengan 0, I sama dengan N, itu kan nanti ada yang tereliminasi. Nah, hasilnya seperti ini yang di tengah. Dan matriks A ini adalah matriks tridiagonal. Karena matriksnya tridiagonal itu berarti selain yang ditulis ini pasti elemennya 0. Nah, karena 0 kebetulan mirip bentuknya nanti kayak hasil Gauss-Jordan. Jadi ini nggak pakai eliminasi, udah kayak Gauss-Jordan, tapi masih ada H1, HN. Nah, ini harus dioperasikan dengan yang di diagonal matriks. Apa yang kita lakukan adalah interpolasi matriks untuk dekomposisi matriks untuk interpolasi spline. Ini sesuai dengan cara yang di kuliah seri ITB. Jadi untuk rumusan dekomposisi matriks bernilai 0 pada segitiga atas dan bawah, sehingga tinggal matriks diagonalnya saja yang tidak sama dengan 0, dapat lihat hubungannya di persamaan 7. Nah, ini persamaan 7. Adapun matriks L-nya adalah ini. Dia punya elemen L kecil. Berikut adalah rumus mencari elemen saat indeks barisnya ini tidak sama dengan indeks kolom. Berarti dia bukan diagonal matriks, bisa jadi L21, L31 atau L32. Maka rumusnya seperti ini. Tapi kalau dia diagonal, berarti kan nanti 11, 22, 33 indeks kolom dan barisnya sama. Maka LKK sama dengan akar dari AKK kurangi sigma J1 sampai K-1 untuk LKJ kuadrat. Kemudian kita programming interpolasinya secara umum untuk data X dan Y. Jadi pada interpolasi ini kita langsung operasikan jarak di sumbu X dan Y karena waktunya sama dan error pada interpolasi spline ini kecil. Jadi
Kalau yang di interpolasi spline kita nggak usah interpolasi satu-satu, langsung aja. Dalam persoalan interpolasi spline ini kita tahu bahwa matriks A nya tridiagonal. Nah, ini kan tridiagonal nih, ada LI-1, L plus 1, LI plus 1. Maka tepat di indeks atas bawah diagonalnya nih, kita pakai dekomposisi LU atau lower upper, atas bawah, jika memakai segitiga atas dan bawah, sehingga matriks A ini terbagi menjadi matriks L dan matriks transpose L. Itu. Pertama kita deklarasikan dengan source code-nya sebagai berikut. Ini adalah data jarak X dan Y. Lalu kita cek, sortir nih. Jangan-jangan datanya ada yang nggak urut. Gitu. Kita sesuaikan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi supaya datanya ascending. Gitu. Dan dapat kita cari diferensiasi delta ini dengan source code berikut. Jadi kita nyari selisih data antara misalnya nih XI dan X1 selisihnya berapa, YI dan Y1 dan Y2 berapa, Y2 dan Y3 berapa, berurut. Sebenarnya ada library di Python tapi saya buat sendiri, coba-coba dengan matriks. Maka dengan cara dekomposisi, nilai matriks dicari dengan cara sebagai berikut. Nah ini HN. HN itu yang ini HN. Yang di sampingnya diagonal. Bukan yang diagonal ya. Kalau diagonal 2HN. Itu rumusnya seperti ini. Sama seperti yang cara di kuliah ITB. Itu pakai ini. Nah sementara yang 2HN. Karena posisinya di diagonal. Caranya yang pakai akar kuadrat. Kita pakai simbol. Kalau yang bukan di diagonal berarti LI-1 dan L plus 1. Tapi kalau yang di diagonal lambangnya LI. Karena kita substitusi aja simbolnya. Main substitusi supaya gampang. Oke. Maka source code-nya seperti berikut. Ada loop dari 1 sampai N-1. Ini untuk yang indeksnya 1 sampai N-1. Kalau indeksnya 0 dan 1 beda lagi. Bentar. Bagaimana dengan koefisien DI? Maka sama nilainya dengan turunan kedua spline, dapat dicari dengan mencari selisih turunan pertama spline sesuai persamaan sebelumnya. Kan turunan pertamanya udah dapat. Turunannya kan tadi ada 6-nya. Nah, ini adalah selisih data turunan pertama. Jadi ini turunan pertama. Kalau misalnya turunan itu adalah selisih data terhadap interval waktu, maka turunan keduanya selisih dari selisih suatu data di interval tertentu. Nyari slope. Jadi slope dari slope-nya itu gitu. Kemiringan dari data kumpulan kemiringan. Maka source code-nya adalah DI sama dengan 6 kalikan YDI XDI dibagi XDIV kurangi YDI-1 dibagi XDIV I-1. Nah, untuk nilai BI dalam persamaan matriks, nah ini harusnya DI ya, maaf. Harusnya ini DI. Ada ngantuk saya. Ngecekin kodenya panjang soalnya. Bentar. BI. Ini baru benar. Maka penurunan rumus ini kita masukkan dalam rumusan matriks AZ sama dengan D. Ini harusnya D. Ini D. Ya, D. Nah, nanti kita dapatkan DI-nya ini dari matriks yang hasil, matriks hasil. Diperoleh rumusan seperti berikut.
Jadi kan ini LI kalikan MI-1 ditambah LI-1 kalikan MI. Oh, ini harusnya kebalik ya. LI-1 nya, maka kita dapatkan DI seperti berikut. Dan MI kita pakai permainan aja baik, kita tukar posisinya, maka source code-nya adalah seperti berikut. MI sama dengan DI min LI min 1. Jadi LI min 1 itu ini dikalikan MI min 1 yang ini atas dibagi LI. Untuk nilai elemen dalam matriks A dan LL transpose dengan indeks M-1 sehingga source code-nya seperti berikut. I-nya adalah N-1. Nah, ini kalau indeksnya ini 0 seperti yang saya sebutkan tadi, sama yang indeksnya N-1. Nah, ini saat 0, ini saat N-1. Maka D-nya pasti yang ini 0 dan ini juga 0. Sementara untuk perkalian transpose L dengan LI plus 1, matriks Z dan B, harusnya matriks D ya. Di indeks bawahnya seperti ini. Jadi ini harusnya ini 0 ya. Ternyata belum saya copy paste yang bawah sama atasnya nih. Bentar. Oke. Nah, perkalian transposnya ini kita lihat ini transposnya untuk yang LT segitiga bawah. Nah, ini kan dikalikan DI. Nah, DI tadi kan udah ketemu. Hasilnya ini kita tinggal masukin lagi ke sini. Sehingga hasilnya nanti MI sama dengan MI-1 LI-1 kalikan MI plus 1 dibagi LI. Nah, kebetulan LI plus 1 nilainya sama dengan LI-1. Jadi nilainya sama. Karena ini kita pakai interpolasi spline yang mana data LI plus 1 sama dengan LI-1. Bisa kita lihat di matriks HN. Ini matriks HN. Ini kan LI-1, ini LI plus 1. Nilainya sama. Maka selanjutnya tinggal kita cari mana tadi. Kemudian kita buat urutan supaya simpul data interpolasi disusun sesuai sumbu X yang dicari. Nah, ini indeksnya. Untuk indeks X disesuaikan dengan indeks yang X0. Ini npclip sebenarnya nggak perlu, kita hapus. Nah, ini XI data baru kita sesuaikan indeksnya, dan XI0 ini X. Jadi kan ada dua interval X0 yang interval A di sebelah kiri dan X1 interval kanan, interval X di kanan. Nah, sementara YI dan YI0 itu interval Y di kiri dan kanan, dan MI0 adalah turunan, interval untuk turunan polinom spline, dan HI1 adalah selisih. Nah, mirip kayak yang tadi sebelumnya di persamaan interpolasi Lagrange untuk dataset yang baru. Lalu kita masukkan interpolasinya ke fx, yang mana fx ini sama dengan cix. Maka hasil interpolasi jarak x dan y adalah sebagai berikut. Nah, ini kan fx sama dengan ini f0, ini mi-1, m0, dan mi adalah mi1, yang mana ini kan dibagi 6 kalikan hi
1. Nah, HI-nya ini adalah selisih data yang XI kurangi X0 gitu. Bedanya di sini, ini pangkat 3-nya ini di sini. Kita tulis XI 1 kurangi X0 pangkat 3. Dan yang ini X0 XI kurangi X0 pangkat 3 itu adalah X kurangi XI min 1 pangkat 3. Kemudian ada YI min 1 dan YI seperti ini. Nanti kita hasil fx-nya kita return sebagai hasil interpolasi di titik X yang kita cari. Nah, kita panggil fungsi interpolasinya terlebih dahulu, dan terakhir kita plot grafik interpolasi spline. Kita simpan hasilnya berdasarkan data mana yang diinterpolasi dengan source code seperti ini. Nah, ini adalah output dan komputasi dan simulasinya. Jadi bisa dilihat interpolasi Lagrange ini datanya sebagai berikut. Ini jarak X, interpolasi jarak X, dan ini interpolasi jarak Y dengan Lagrange, dan ini interpolasi Lagrange jarak X dan Y. Bedanya kalau di jarak X ini kan waktu versus jarak X. Nah, ini jarak Y versus waktu. Kebalik ya. Maaf, kebalik. Nah, ini tinggal saya ganti saja. Nah, ini adalah interpolasi pada jarak Y. Seperti berikut. Ini per detik jarak Y nya berapa. Nah, kita gabungin nih. Setelah kita dapatkan jarak X dan Y, hasil interpolasinya kita gabungin. Ternyata saat jarak X nya lebih dari 30 meter itu ada penyimpangan yang besar. Ini harusnya tidak boleh terjadi. Maksudnya ya boleh-boleh aja, tapi penyimpangannya kan tergede nih. Bisa jadi malah ada penghalang di sini. Harusnya kan tinggal jaraknya di sini nih. Lurus aja kan. Setelah 30 meter. Hal ini karena konvergensi di interpolasi Lagrange kurang bagus untuk data yang naik turun. Kalau datanya terlalu dinamik, jelek dia hasilnya. Sementara kalau pada interpolasi spline pada jarak X versus Y, bisa dilihat bedanya. Ini titik-titiknya sama, tapi lintasan leok-leoknya ini beda. Kalau interpolasi spline, hajar aja nih. Wah, mencong dikit, tahu-tahu udah nyampe sini. Nah, penyimpangannya sangat kecil. Hal ini diakibatkan karena turunan pertamanya ini, jadi pada interpolasi spline kan dia operasinya kan per interval beda-beda. Dipaksa jadi continue dia. Kan tiap interval dari X0 X1 itu operasinya begini, selisih datanya. Terus di X1 X2 selisih datanya beda lagi. Itu dari X0 X1 ke X2. Jadi dia dipaksa continue di tiap titik dengan operasi integral polinom. Maka penyesuaian kurva titik interpolasi ini sangat bagus. Jika misalkan pada kendali robot ini ada data jarak yang hilang akibat kesalahan teknis, kita dapat memprediksi perubahan gerak robot di lintasan yang dilalui robot dengan tren naik turunnya pada jarak Y terhadap jarak X dengan jarak seminimal dan optimum mungkin. Sehingga kita masukkan data tersebut di dalam Blender untuk simulasi. Ini yang terakhir, boleh dicoba sendiri atau bisa dilihat di video ini berikut untuk perpindahan jarak hasil dengan interpolasi Lagrange. Nah, jadi kalau di interpolasi Lagrange, ya ini tes 2 ya namanya. Kita masukkan. Ini misalnya robot mobil di sini. Karena gerakannya gede, jadi saya zoom outnya gede juga. Kita mulai dari timelinenya 0. Nah, ternyata kleok. Sini meliuk, turun dulu, baru naik. Nah, naiknya juga terlalu tinggi nih. Nah, harusnya kan datanya tidak terlalu beliuk-liuk. Sementara kalau misalnya kita delete pakai interpolasi yang pertama,
di run. Nah ini seperti ini. Oh ini ke rotate ya, sorry. Nah kita run, hasilnya seperti ini. Nah kita lihat tadi itu gerakannya pun kecil, yang mana ini tidak terlalu apa itu namanya, kecil kemungkinannya dia ada tabrakan, karena pasti interpolasinya itu tidak terlalu besar deviasinya. Nah di sini Python pada Blender pakai library BPY. BPY ini adalah Blender Python. Nah X dan Y nya ini adalah data jarak X dan Y. Secara start pose itu adalah posisi awal, OB adalah kita objek yang mau kita gerakan gitu. Ini masih namanya cube, bisa diganti sih robot, tapi yang ini nama cube-nya diganti dulu. Kemudian frame-nya mulainya dari 0, kemudian kita pakai loop kayak di Python ya, karena Python bahasanya. Nah ini posisi lokasinya objek robot ini pakai loop dari I sampai panjang data X. Nah iterasinya ini Y-nya dari ini sama X-nya yang ini. Harusnya X ini X, ini Y, kebalik. Tadi saya nyoba-nyoba ngedit gitu. Bisa aja kita hapus, di run lagi. Pasti kebalik lagi nih. Ah ya, kebalik lagi. Nah, ini udah betul. Nah, ini kita dapatkan interpolasi spline. Ya, demikian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.